kemarin aku udah upload bersama dokter dan sekarang dokter lagi. Kalau kemarin aku membahas tentang COVID-19, kalau sekarang dokter yang di sebelah aku ingin berbagi tips kepada kalian bagaimana cara menaikkan berat badan yang ideal untuk orang yang susah gemuk. Oke, langsung aja dok. Ya, ini baru pertama diundang ke Mawar Channel. Semoga channelnya makin jaya ya, berjalan terus. Ya. Semoga nanti tahun depan udah 1 juta subscriber ya. Amin. Bahas tips bagaimana cara menaikkan berat badan. Jadi apa tuh berat badan ideal? Jadi semua orang punya berat badan ideal masing-masing. Jadi misalnya saya sama Mawar beda-beda. Itu berat badan ideal berdasarkan dengan tinggi badan ya. Jadi misalnya berapa Mawar tinggi badannya, maaf ya? 155. Jadi tinggi badan 155. Jadi rumus berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100. Jadi 155 dikurang 155. Dikurang 10%. Jadi dikurang 5,5 berarti 49,5. 49,5. Sekarang 42 ya. Jadi Mawar masih tambah 7,5 kg. 7,5. Wow. Baru berat badan ideal ya. Jadi berat badan ideal itu beda-beda. Rumusnya sebelum tadi ya. Memang ada beberapa rumus berat badan ideal, tapi yang simpelnya itu aja. Tinggi berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Nah itu dia, 10% dari berat badan ideal tadi ya. Setelah ada beberapa kondisi yang mana bisa membuat berat badan susah naik ya. Ada beberapa kondisi penyakit. Yang pertama seperti penyakit hipertiroid. Jadi hipertiroid itu adalah dimana kondisi orang bilang gondok dalam ya, dimana gondok kita tuh menghasilkan hormon yang membuat tubuh kita, metabolisme tubuh kita nggak stabil. Jadi kita sering berkeringat, keringat basah, jantung kita sering berdebar-debar ya. Nah, terus kita gampang diare, rambut rontok, dan itu bisa membuat berat badan turun drastis ya. Yang kedua, orang dengan sakit diabetes. Jadi dengan diabetes juga bisa membuat berat badan orang susah naik ya. Nah, berat badan kalau diabetes cirinya seperti itu, dia makan banyak, minum banyak, bawaannya kencing terus ya. Nah, terus timbang turun drastis. Nah, yang selanjutnya lagi orang dengan kanker misalnya. Orang dengan kanker juga susah menaikkan berat badan ya. Terus orang yang dengan gangguan lambung, apalagi lambung ya, terutama. Jadi kalau orang dengan gangguan lambung sudah pasti susah makan, ya, mual, muntah. Jadi yang kondisi-kondisi itu mesti berobat dulu, mesti disembuhkan dulu, baru berat badan bisa ideal. Pertama, selain diabetes, stres dan cemas juga bisa membuat timbangan kita turun drastis. Jadi kalau orang yang stres, yang gelisah, yang cemas, nah itu juga bisa membuat selera makan menurun. Terus berlebihan, terutama cemas ya, kurang tidur, depresi, nah itu sangat berpengaruh ya. Yang kedua, menaikkan berat badan adalah kita mesti olahraga teratur. Nah, dok, berhubungan. Jadi olahraga itu juga bisa membuat metabolisme kita baik, dan juga bisa membuat selera makan kita meningkat. Nah, jadi kalau kita misal olahraga teratur, tapi kita jangan banyak jangan banyak kardio, atau kardio boleh, tapi jangan berlebihan. Maksudnya gimana? Misalnya lari. Nah, kalau kita orang yang kurus, kita jangan terlalu banyak lari. Lari itu bisa membuat kita makin kurus. Berlari itu bisa membuat berat badan kita turun drastis. Jadi itu diperuntukkan lebih sering, boleh juga lebih diperuntukkan orang-orang yang berat badannya obes atau mau diet atau banyak lari. Yang bakar kalori lebih banyak ya. Kalau kita yang mau menaikkan berat badan, lebih bagus olahraga jalan santai. Nah, sepeda juga seperti itu. Kalau kita mau membuat timbangan kita naik, kita jangan bersepeda terlalu kencang. Sepeda santai boleh. Sepeda santai, terbakar kalori nggak terlalu banyak, dan dia bisa membuat metabolisme tubuh kita baik. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita masih cukup istirahat. Jadi istirahat tuh berpengaruh besar juga terhadap tubuh kita, metabolisme kita ya. Jadi kalau kita cukup istirahat, cukup tidur ya, nah, bisa membuat tubuh kita fit, dan selera makin kita juga bisa meningkat.
Nah, terus yang selanjutnya lagi nutrisi. Nah, ini terakhir saya bahas nutrisi ya. Jadi nutrisi yang baik itu kayak mana? Nutrisi yang baik itu ada 3 ya. Jadi pertama nutrisi yang kita makan tuh biasa 3, tapi 3. Memang ada sih yang lain-lain juga, tapi yang nutrisi makronutrien atau nutrisi utama ada 3. Yang pertama karbohidrat, lemak dan protein ya. Jadi kalau pada kita yang mau gemuk tapi sehat, itu kita perbanyak makan protein pastinya ya. Itu dapat dari mana? Dari putih telur ya, terus dari ayam, terutama dadanya. Kurangi makan kulitnya ya. Kenapa? Itu banyak lemaknya. Nanti saya bahas lemak ketiga ya. Terus perbanyak makan seperti tahu tempe ya. Nah, terus banyak makan seperti kacang-kacangan ya, tahu tempe juga tadi, seperti kacang almond ya. Nah, terus dia ke lemak itu tadi yang menaik berat badan yang ada kolesterol tinggi. Nah, dimana kita tahu kalau kolesterol terlalu tinggi itu bisa meningkatkan resiko serangan jantung, stroke dan lainnya. Jadi kalau yang diet yang ideal itu adalah perbanyak makan protein ya, protein nabati, hewani ya, karbohidrat perlu tapi secukupnya, lemak juga perlu secukupnya. Nah, seperti kayak Dok, kalau gorengan kayak mana? Itu makan favorit tuh, gorengan tuh ya. Terutama di Indonesia. Nah, itu secukupnya. Saran saya jangan terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Kenapa? Memang kalau kita makan yang banyak minyak, kita gemuk pasti, tapi itu bisa membuat perut kita buncit, membuat kolesterol tinggi, meningkat seperti itu. Jadi membuat timbangan kita tuh naik itu adalah dengan pertama olahraga teratur, kedua cukup istirahat, ketiga nutrisi, yang keempat ketenangan jiwa, paling penting. Jangan stres. Stres boleh tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau dengan stres yang terlalu berlebihan juga bisa mengganggu metabolisme. Memang nggak langsung, tapi lama bisa terganggu. Bisa kadang dari stres tinggi bisa kurang tidur ya. Jadi istilahnya dikendalikan stres. Jangan stres mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan stres tadi. Ya, seperti itu. Baru Dok menawarkan dari mulai minum susu, minum obat, minum jamu kan udah semua diminum. Tapi ada salah satu yang buat mawar gemuk itu kan, tapi itu pipinya lari ke pipi semua itu nggak baik. Jadi gini, kalau dari kita, nah kalau bisa tuh gemuk, begitu mau naikkan timbangan tuh adalah dari cara alami ya. Tapi saya nggak di sini nggak nyebut merek-merek ya. Saya nggak nyebut, maaf ya, yang jual-jualan maaf ya. Nah, jadi kalau dari kita, dari saya ya pribadi ya, itu lebih bagus gemuk itu alami ya, dengan pola makan tadi ya, dengan pola perbanyak makan protein, perbanyak karbohidrat cukupnya, lemak cukupnya. Nah, sama juga seperti orang yang mau instan. Nah, kalau yang instan yang bisa naikkan berat badan dalam waktu sekian hari, bisa naik sekian atau mau turun berat badan dari dalam sekian hari itu. Nah, kalau dari saya pribadi itu kurang lah, lebih bagus yang alami. Jadi apalagi tadi seperti mau bilang, begitu makan obat tuh selera makannya tapi pipi tembem ya. Pipi tembem. Tapi cabi gitu ya. Cabi. Kalau cabi kan oke ya gitu. Nah, tapi itu kurang dari saya kurang bagus. Tambah lagi sekarang ini, apalagi sempat juga ada penelitian ya mengatakan tadi nggak banyak ada obat penggemuk badan yang terindikasi mengandung steroid. Apa itu steroid? Steroid itu gini, jadi steroid itu banyak dipakai pada orang-orang olahragawan. Jadi yang misalnya, tapi nggak semua ya. Banyak orang yang mau naikkan berat badan secara instan. Seperti di fitness, di atlet, di binaraga. Banyak mereka suntik steroid atau makan steroid, itu bisa menaikkan berat badan langsung drastis, tapi itu kurang sehat. Lebih bagus ya kalau menaikkan berat badan dengan cara alami tetap pola makan, olahraga, makanan dijaga, nutrisi diperbaiki. Kalau untuk orang yang sering begadang gitu, Dok, bagus nggak itu? Nah, itu ya apalagi sekarang zaman gadget ya, zaman Instagram, zaman Facebook itu
rata-rata orang walaupun udah capek kerja pulangnya main HP itu biasanya ya. Main game online di alam. Ingat waktu. Sekali lagi anak orang milenial sekarang main PUBG, Legend itu nggak salah. Tapi saran saya tuh mainnya jangan larut malam. Iya. Kalau boleh sih main, tapi misalnya pas sore, siang, malamnya cukup tidur. 8 ini kalau bisa tidur kita tuh minimal kan 6 jam, 6 sampai 8 jam ya. Karena kalau di bawah 6 jam tubuh kita bisa terganggu metabolismenya ya. Jadi kalau bisa ya masih begadang malam. Jadi kalau kita sering begadang malam, selain nggak bagus tuh kesehatan kita, juga bisa membuat semua lain ya. Ya, terutama kesehatan sih. Nanti kita lebih gampang masuk gula, lebih gampang kolesterol tinggi. Memang nggak langsung, tapi berhubungan ya. Berhubungan ya. Berarti begadang bukan nggak bagus untuk orang kurus, tapi nggak bagus juga untuk orang gemuk juga nggak baik gitu ya. Memang ada sih istilah kalau begadang malam bisa gampang gemuk, tapi dia bukan gemuk sehat, gemuk penyakit. Penyakit gitu. Ya. Misalnya gini lah, banyak misalnya kalau misalnya sama seperti mesin genset. Mesin genset itu kita pakai misalnya 4 jam, di ketentuannya 4 jam. Bisa juga untuk kita 8 bisa setahun udah rusak betul mesin. Kalau mesin itu dipakai bagus ya sesuai dengan waktu yang ditentukan, dia bisa 10 tahun. Tapi karena kita pakai berlebihan, kurangi jam operasional kita tambah, terakhir dia cuma bertahan setahun aja. Begitu juga dengan manusia ya. Kalau kita sering begadang malam, makan nggak teratur, kurang istirahat, memang sekarang nggak ada masalah. Umur 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak 40 tahun ke atas, mulailah timbul masalah-masalah semua. Yang dari mulai gampang lelah, gampang sesak, terus terakhir susah tidur malam, terakhir kena sakit jantung, sakit gula, semua segala macam. Itu nggak timbul waktu muda. Waktu muda masih sehat. Waktu kalau kita nggak jaga dari sekarang, nanti waktu berumur timbul semua penyakit seperti itu. Dan untuk banyak yang bilang pengen gemuk, perbanyak makan itu persepsi orang itu benar atau salah? Satu lagi pun ada lagi orang yang malam-malam bangun makan gitu ya. Udah makan pagi, siang, sore, malam makan, tengah malam makan lagi gitu ya. Itu kurang bagus. Jadi kenapa kurang bagus? Sama juga seperti tubuh kita ya. Tubuh kita kan perlu istirahat. Begitu juga dengan pencernaan kita. Jadi kalau misalnya tidur malam itu kan mata itu tutup, tubuh kita istirahat. Memang sih organ-organ seperti jantung, usus tuh kerja sih. Tapi alangkah baiknya kalau bisa kita tuh makan 3 jam sebelum tidur malam. Misalnya kita tidur malam jam 10 malam ya, atau jam malam lah ya. Nah, kita makan terakhir kalau bisa jam 7 jam 8. Kalau bisa jam 7 pun. Jadi 3 jam sebelum kita tidur, kita tuh perut kita udah terisi makanan. Nah, jadi terakhir pas tidur perutnya kosong gitu. Jadi dia cukup istirahat pencernaan kita. Dan satu lagi kalau misalnya makan malam, apalagi makan nasi banyak ya, nasi pakai rendang, segala macam ya. Nah, kita tidur malam dengan kalori yang masuk begitu banyak, kita bawa tidur, nah itu bisa menyebabkan terjadi peningkatan gula yang secara signifikan. Nah, dengan kita kurang gerak juga, itu bisa meningkatkan resiko sakit diabetes. Dan menurut dokter untuk orang kurus atau gemuk ya, sarapan yang baik itu kan biasa ada yang macam-macam kan, karena kalau di luar negeri biasa sarapan roti ini. Ada kalau orang Indonesia biasa sarapan lontong, nasi gurih yang berat-berat. Itu yang dianjurkan itu seperti apa kalau sarapan yang baik? Jadi kalau dari kita ya kalau bisa sarapan. Ya, ada juga orang yang pagi nggak pernah sarapan ya. Yang nggak pernah sarapan. Jam 2, jam 1, jam 2. Jadi kalau bisa
pagi wajib sarapan. Dan sama juga dengan makan pagi, makan siang, makan malam, kalau bisa menu kita tuh jangan terlalu banyak makan berlemak. Bukan nggak boleh. Iya. Bu, nanti kalau saya bilang nggak boleh, yang jualan tadi marah mas saya. Ya? Boleh. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak santannya. Ya. Makan siang juga gitu, makan juga gitu. Jadi kalau bisa makan kita tuh cukup kalorinya, cukup kalori. Kalori itu dapat dari 3 ya. Dari karbohidrat, lemak, protein. Jadi kalau bisa ya lemaknya boleh, tapi jangan banyak kali. Karbohidrat juga oke, tapi jangan banyak kali. Perbanyak protein. Jadi banyak kan kalau saran saya ya banyak isi seperti betul telurnya, ikannya, lauknya diperbanyak, ada nasi atau lontongnya gitu. Oke, dok. Oke, satu lagi untuk menutup podcast kali ini kan, dokter ini kan badannya ideal ya guys ya. Maksudnya cara menjaga tubuh tetap ideal itu gimana dok? Ya benar ya. Jadi ya sama juga tadi. Ya jadi kalau kita mau memiliki badan ideal tuh nggak bisa dengan dalam 1 hari. Jadi kita mesti ubah pola. Yang pertama tuh kita ubah mindset kita. Jadi kita ya mau naikkan berat badan, mau buat atau mau kurusan berat badan, mau buat badan ideal, mau membentuk otot itu perlu waktu. Jadi kadang-kadang kan banyak orang kan mau naikkan berat badan, makannya jaga, makan sehat, tapi seminggu aja, minggu kedua udah makan gorengan tiap hari lagi. Jadi kalau bisa konsisten. Jadi pola dietnya diatur ya, makannya gizinya cukup. Bukan berarti kita nggak makan apa, tapi ya boleh makan jajan boleh, tapi dibatasi ya. Perbanyak makan protein, perbanyak protein, kurangi lemak, kurangi karbohidrat cukupnya, cukup istirahat, cukup olahraga, dan yang paling penting jangan stres. Ya. Jangan galau kok orang sekarang bilang ya. Semua digalauin ya dok ya. Benar. Kita tadi belum kenalan sama dokter ini. Kalau boleh tahu nama dokter? Oh ya, nama saya Dr. Amar Titing. Nah, saya buka praktek kami klinik ya, di Klender 5, Pasar 5 ya. Nama kliniknya nama saya sendiri Dr. Amar Titing. Ya, Medan ya. Medan. Oke. Semoga kliniknya rame, makin sukses dok. Amin. Oke guys, sampai sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.